发现了几件适合你的。你还记得我吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 412 sampai 415. Cerita berlanjut pada tahun 2066 di Cina, tepatnya pada tanggal 23 Juli. Sebuah arena duel di ruang virtual universe milik Dojo X di pulau nomor 29.094 akan segera dimulai. Sorakan penonton menggema di seluruh arena saat pengumuman terdengar memanggil salah satu jenius dari bintang tanduk naga yakni Saiwalo. Penonton dari Dragon Starfleet langsung meledak dalam sorakan dan teriakan. Terdengar lebih dari 100 juta orang berteriak dengan sangat keras. Setelah memanggil Saiwalo, pembawa acara pun mulai memanggil seorang jenius mutlak dari Kekaisaran Black Dragon Mountain yakni Lo Feng. Mendengar nama Lo Feng, tidak hanya 100 juta penonton dari Kekaisaran Black Dragon Mountain saja, lebih dari setengah dari 800 juta lainnya dari bintang-bintang lain di negara semesta Ganu juga bersorak atas nama Lo Feng. Meskipun kedua peserta berhasil melewati perang arena, jelas bahwa Lo Feng yang telah mendominasi di grupnya. Apalagi kini dia itu memenangkan dukungan dari banyak orang di negara semesta Ganu. Ketika itu dua pemuda berdiri di arena. Lo Feng dan rambut hitam dengan mengenakan baju besi abu-abu gelap. Ia memegang tongkat panjang emas gelap. Di hadapannya, Saiwalo berdiri di atas papan besar tersenyum dengan aura lembut. Seorang pembawa acara yang tinggi, kokoh, dan tampan pun tersenyum. Dia berkata kalau pertarungan ini sangatlah mirip dengan perang arena. Saat pertempuran berlangsung, ruang yang mereka berdua miliki akan terus menyusut. Hanya butuh 5 menit sebelum seluruh ruangan akan menyusut menjadi 1 meter. Sehingga pertarungan mereka berdua seharusnya tidak akan berlangsung lebih dari 5 menit. Tanpa banyak bicara lagi, pembawa acara itu pun mulai meninggalkan kedua peserta di arena dan segera memulai pertandingan. Baru saja pertarungan dimulai, Saiwalo langsung terbang menjauh secepat kilat dengan papan besarnya. Lo Feng dan Heaven Parbit Shuttle-nya bergegas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang jelas lebih cepat dari Saiwalo. Arena berdiameter 30 km itu terus menyusut seiring waktu. Saat itu dengan kecepatan mereka berdua, dalam sekejap mata mereka sudah berada di tepi ruang arena. Saiwalo menggunakan papan besar di bawah kakinya untuk membentuk 9 panah perak yang menembak ke arah Lo Feng. Sambil menghindari, Lo Feng mulai mengendalikan pesawat ulang-alik miliknya yang segera membentuk 16 perisai untuk melindungi dirinya. Dan begitu, panah-panah perak Saiwalo hanya dapat menghantam perisai dengan suara dentikan dan tak mampu menembus pertahanan dari Lo Feng. Lo Feng lalu mengendalikan 16 perisainya dan memperkuatnya dan hukum asal emas yang dia pahami. Sedangkan Saiwalo malah merasa yakin kalau Lo Feng itu tidak memiliki pertahanan yang kuat. Namun kenyataannya dugaannya itu adalah sebuah kesalahan besar. Di waktu yang sama, satu gerakan cepat tongkat emas panjang milik Lo Feng berubah menjadi pelangi emas yang menembus senjata Saiwalo tepat ke dahinya. Alhasil, dalam waktu singkat, pertempuran pertama pun berakhir dan Lo Feng dinyatakan menang. Selanjutnya, di pertandingan kedua, lawan Lo Feng malah menekan tombol menyerah dan mengakui kekalahannya sebelum pertarungan dimulai. Berikutnya, pada pertempuran ketiga, situasi menjadi lebih menantang. Sebab kali ini Lo Feng akan menghadapi lawan yang sebanding yakni Fuskir, yang mana dia menggunakan kapak besar yang menakutkan. Meskipun begitu, Lo Feng dapat mengalahkannya dengan mudah. Hanya dengan mengendalikan Heaven Parbit Shuttle-nya dan menyerang dari jarak jauh hingga akhirnya mengalahkan lawannya. Dan begitu, dalam 3 pertarungan, Lo Feng telah berhasil memenangkan 3 kemenangan secara berturut-turut. Singkat cerita, selesai bertarung di dalam semesta virtual, tepatnya di Pulau Black Dragon Mountain, Lo Feng duduk berhadapan dengan Bude Asuka yang berambut perak. Bude Asuka mengucapkan sebuah ucapan kepada Lo Feng karena telah mencapai 3 kemenangan berturut-turut. Kini seluruh Pulau Gunung Naga Hitam dipenuhi dengan diskusi tentang Lo Feng. Bude Asuka juga membawa kabar dari Yang Mulia yang mengatakan pada pertandingan keempat besok jika Lo Feng menang maka dia itu akan menerima sebuah slot. Selain itu, Yang Mulia berharap kalau Lo Feng itu mempersiapkan diri dengan baik karena lawannya sangatlah kuat. Di sisi lain, tepatnya di negara semesta Ganu, seorang pemuda berambut liar bernama Tuman duduk di dalam kapal D6, memandangi foto seorang pria tua yang dia panggil sebagai ayah. Sedikit informasi, Tuman itu sebenarnya ada seorang jenius yang sering kita kenal dengan nama Sefek. Dan karena kejadian di masa lalu, sehingga namanya pun berubah menjadi Rongjun. Rongjun berkata, meski kamu bukanlah ayah kandungnya, tapi dia bersumpah akan menghabisi bajingan yang telah menghabisi ayahnya.
Ia akan berjuang masuk ke 1000 teratas dalam pertempuran jenius ini dan menjadi yang terkuat di perusahaan Virtual Universe. Pada hari ini dia akan menunjukkan kalau dia itu memang pantas mendapatkan kembali nama Tuman. Sebelum pertandingan keempat, Lo Feng dimulai, terlihat sebuah rekaman yang secara resmi disebar. Rekaman itu menunjukkan aksi brutal Lo Feng yang membantai tanpa ampun di tahap eliminasi. Lo Feng banyak dikenal sebagai jenius mutlak yang menimbulkan ketakutan di antara para jenius lainnya. Lo Feng juga sering dikenal sebagai seorang jenius yang sering menyembunyikan kekuatannya dan baru mengungkapkan senjata sejatinya yakni Nansen Upperman. Saat itu berada di arena perang yang membuatnya memenangkan setiap pertarungan. Namun bukan hanya Lo Feng yang menjadi sorotan. Di sisi lain, seorang pria bertelanjang kaki dan rambut berantakan dan tinggi menjulang, Sepek Rongjun juga menunjukkan kehebatannya. Dalam rekaman itu nampak dengan satu ayunan bilahnya, Rongjun dapat menghempaskan lawannya. Rekaman aksi brutal Rongjun juga terus diputar. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya, Rongjun mampu menimbulkan ketakutan di antara para prajurit. Rongjun dikenal sebagai Sepek, dan alasan karena dia itu dapat menghabisi semua lawannya di arena tanpa ada yang mampu melawan. Pertarungan antara dua jenis itu disebut sebagai Madaman Lo Feng menghadapi Sepek Rongjun. Mereka menjadi perbincangan hangat di seluruh alam semesta Ganu. Pertarungan itu menjadi pertandingan yang sangat dinanti dan akan berlangsung di pulau nomor 00001. Sehingga ribuan orang bergegas membeli tiket meskipun harganya mahal. Mereka ingin menyaksikan duel yang dijamin menjadi duel legendaris. Waktu yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga, 26 Juli 2066 waktu di Cina. Di dalam alam semesta virtual, Dojo Hok Kapal telah membuka ruangan khusus untuk pertarungan itu. Waktu itu 1 miliar kursi di dojo penuh sesak dengan penonton yang bersemangat. Mereka bersorak dan mengaum untuk para pejuang yang mereka dukung. Di ruang persiapan, Lo Feng duduk mengenakan baju besi abu-abu gelap dan membawa tongkat panjang emas gelapnya. Di sana ia mendengar raungan dan sorakan penonton seperti tsunami. Nah, di hadapannya berdirilah Sepek Rongjun, pria berotot dengan energi yang sangat kuat. Tepat sebelum pertarungan dimulai, Lo Feng sempat bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Rongjun katakan. Sepek mengangguk dan menjawab kalau dirinya tertarik dengan pertandingan kepadatan tingkat tinggi di lingkaran pecundang. Oleh karena itulah dia berencana akan mengalahkan Lo Feng, lalu bundir untuk ikut serta dalam pertandingan di lingkaran pecundang. Dan nada meremehkan, Lo Feng pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan Sepek mundur karena dialah yang akan menghabisinya. Dan dia itu jugalah yang akan mengirim Sepek Rongjun ke lingkaran pecundang. Lalu mereka berdua pun mulai memasuki arena pertarungan. Sehingga di arena, para penonton pun bersorak keras atas nama Lo Feng dan Rongjun disebutkan. Pembawa acara mengumumkan bahwa pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan mendapatkan slot di daftar nama. Pemenang akan maju, sedangkan yang kalah akan bertarung di lingkaran pecundang. Saat pertarungan dimulai, Lo Feng dan Rongjun langsung melepaskan energi dan aura mereka. Hal itu pun menciptakan bentrokan kekuatan yang dahsyat. Lo Feng dan Rongjun ini adalah dua prajurit dengan keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Alhasil mereka pun saling mengukur kekuatan dan kemauan lawan. Mereka berdua siap bertarung hingga titik darah penghabisan, hanya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya layak mendapatkan gelar tak terkalahkan. Dengan energi dan niat membunuh yang menyelimuti mereka, sontak seluruh penonton pun terdiam dalam ketegangan. Karena pertarungan ini adalah duel yang akan tercatat dalam sejarah antara dua jenius yang tidak pernah mundur dari pertarungan. Di bawah tekanan lawan, mata Lo Feng berubah menjadi dingin seperti es dan seluruh sikapnya mirip dengan binatang buas yang haus akan darah. Sedangkan Rongjun terlihat pada setiap langkah yang diambilnya memiliki ketakutan dan berat 10 juta kilogram. Bahkan arena dengan diameter 10 km itu bergetar saat dia melangkah. Dalam 2 langkah saja, si raksasa Rongjun itu telah berada tepat di depan Lo Feng dan dengan pisaunya yang dipenuhi energi kuning langsung mengarah kepadanya. Tak tinggal diam saja, Lo Feng pun melompat mundur dengan Heaven Fabric Shuttle-nya. Dengan mata yang tajam, ia pun mulai menyerang Rongjun, sehingga cahaya keemasan melesat dari batang panjang berwarna emas gelap di punggungnya. 9 bilah emas dengan ukiran rumit bergerak dengan cepat. Benang emas berkelok-kelok di seluruh tubuh Lo Feng dan cepat membentuk pisau emas. Serangan pisau Lo Feng kali ini jika dibandingkan dan 2 bulan lalu, pisau emas Lo Feng kini jauh lebih stabil dan juga kuat. Melihat serangan Lo Feng, Rongjun langsung menebas bilah pelangi emas Lo Feng dengan brutal. Di bawah tekanan energi kuningnya, pelangi emas itu hampir tampak menghindari bilah tersebut. Meskipun sepertinya Lo Feng mampu menghindar, namun bilah Rongjun dapat bergerak beberapa inci dan langsung memotong pelangi emas Lo Feng sampai menghancurkannya. Serangan Rongjun barusan membuat Lo Feng tersadar kalau serangan Rongjun ini sangat berat.
Sebab tidak ada yang sejauh ini bisa hampir menghancurkan pisau emas milik Lo Feng hanya dengan satu tebasan. Masih di dalam arena, Lo Feng kembali menggunakan pisau emasnya lagi dan merubahnya menjadi serangan pelangi emas yang bergerak menuju Sefek. Bukannya takut, langkah Sefek justru tak menentu. Ia mulai mendekati Lo Feng dengan cepat. Melihat pergerakan Sefek, Lo Feng pun berencana apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkannya mendekat lagi. Saat yang sama, serangan pelangi emas kembali beradu dengan Sefek secara berkali-kali. Namun, Sefek nampaknya memanfaatkan energi dari bentrokan serangan itu untuk mengubah arah dan mendekati Lo Feng dengan cepat. Ketika itu, Lo Feng tidak dapat pergi terlalu jauh, karena dan jarak yang terlalu jauh akan sangat melelahkan untuk mengendalikan senjata rohnya. Yang pada gilirannya memungkinkan Sefek mendapatkan kesempatan untuk mendekat dan menyerangnya. Lagi pula, Lo Feng adalah seorang pengendali senjata jarak jauh yang tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Beruntungnya, Lo Feng dapat mengandalkan pemahaman hukum asal dan Mo Yanfin-nya, sehingga ia bisa menjadi lebih mudah bergerak dengan kecepatan meningkat lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara itu, para penonton di arena, 1 miliar dari mereka terpana dengan pemandangan itu. Pasalnya, kedua petarung sangatlah kuat dan brutal. Apalagi Sefek dengan gaya menyerang dan gerakannya yang sangat aneh, hampir seperti dewa perang yang tak terkalahkan ketika dia mengejar Lo Feng berkali-kali. Sedangkan Lo Feng nampak seperti seorang tuan yang luar biasa. Ia mampu mengimbangi dan menghindari serta mengandalkan senjata roh untuk menyerang berulang kali. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Sefek dengan gaya pejuang brutal, sementara Lo Feng dengan gaya penyerangan jarak jauh. Pada saat itu di arena terlihat jual beli serangan terjadi seperti kilat, yang dengan cepat diperlihatkan berulang kali. Setelah 1 menit saling menyerang, mereka pun berhenti. Sefek nampaknya sedang merasakan sakit di seluruh lengan kanannya, sebab area antara ibu jari dan jari telunjuknya sudah robek. Hal ini bisa terjadi karena setiap serangan Lo Feng dan Sefek terjadi dengan sangat mengerikan. Jika Sefek adalah jenius normal, maka satu bentrokan saja pasti sudah merusak seluruh lengannya. Seperti selama pertandingan sebelumnya, Lo Feng menggunakan pisau emas untuk mematahkan lengan lawannya. Ia juga menggunakan senjata Nansen dan hukum asal menyerang, dan kini serang pisau emasnya itu harus bentrokan dengan Sefek yang terkenal karena kebrutalannya. Sambil menatap Lo Feng, Sefek berkata kalau dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia terus berlanjut, maka lengan kanannya akan hancur dan dia akan kalah. Jadi dia itu harus berusaha untuk menghindari bentrokannya dengan Lo Feng. Sementara itu di udara, Lo Feng menjadi sangat terkejut. Setelah dirinya berada di dalam bentrokan terus-menerus, dia itu justru baik-baik saja dan tidak terluka. Namun yang jadi permasalahan adalah penggunaan Nansen Upperman dengan kekuatan penuh yang memakan begitu banyak energi roh Lo Feng. Akibatnya, 10 serangan sebelumnya telah menggunakan lebih dari setengah energinya, sehingga Lo Feng hanya memiliki kurang dari setengah energi yang tersisa. Dia tidak berani untuk terus bentrokan dengan menggunakan Nansen Upperman-nya. Kini seluruh arena pun menjadi sunyi saat Lo Feng dan Sefek saling memandang dari kejauhan dan tidak ada pergerakan satupun. Lo Feng dan Sefek terdiam selama 20 detik sambil memikirkan rencana untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi mereka tidak akan dapat berdiam terus-menerus. Pasalnya arena duel paling lama berlangsung 5 menit. Semakin lama waktu berlalu, ruang akan menyusut. Hal ini merugikan Lo Feng yang perlu menghindari serangan terus-menerus dari Sefek. Setelah itu, cahaya kemasan dari pisau Lo Feng melesat dengan cepat berbentuk di udara. Namun, kali ini Lo Feng menggunakan 2 pisau emasnya. Adegan ini sontak membuat semua orang di arena dan yang penonton siaran, bahkan kelompok kuat menatap dengan perasaan takjub. Sorak-sorai bergemuruh pun terdengar dan juta manusia dari ratusan juta galaksi turut bersorak kegirangan. Selain itu, banyak sekali artikel yang menganalisis mengenai pertarungan Lo Feng dan Ron Jun yang mana ini telah beredar di kalangan para ahli yang membahas kekuatan mereka. Persenjataan Nansen juga tak luput dari pembahasan. Para penonton menyadari betapa sulitnya mengendalikan persenjataan Nansen. Saat Lo Feng hanya melepaskan 1 pedang emas, ia sudah tak terkalahkan. Kini dia itu malah mengendalikan 2 pedang emas sekaligus. Oleh karena itulah semua orang menjadi terpana oleh kemampuannya. Melihat pergerakan Lo Feng, Sefek bergegas mengambil langkah besar untuk menutup jarak sejauh 1 kilometer. Di waktu yang sama, serangan 2 pelangi emas dari pisau emas melesat dengan kekuatan dahsyat ke arah Sefek. Lantas Sefek segera mengalihkan arah pedangnya sedikit dan menggunakan gelombang kejut memblokir pelangi emas kedua. Walaupun berhasil memblokir serangan Lo Feng, tapi Sefek tetap saja terluka dan memuntahkan darah segar. Di situasi yang tidak baik-baik saja, Sefek menyadari dengan 2 bilah emasnya, Lo Feng memang kuat. Namun dia itu sekarang harus membagi energinya untuk mengendalikan keduanya.
sehingga kekuatan setiap bila hanya sekitar 90% dari yang sebelumnya. Sefek kemudian tiba-tiba tertawa keras dan membuang pisau di tangannya dan keras ke arah Lo Fang. Hal ini sontak membuat Lo Fang dan seluruh penonton menjadi bertanya-tanya apakah Sefek telah mengakui kekalahannya. Lo Fang yang berada di udara menatap dingin ke arah Sefek. Meskipun mereka belum lama bertemu, namun dia sangat yakin kalau Sefek memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bahkan jika dia kalah, dia itu tetap akan bertarung sampai akhir dan tidak akan pernah mengakui kekalahannya. Sefek berdiri di arena dan darah masih di mulutnya. Ia pun berkata bahwa dia ini tidak pernah peduli dengan seleksi internal negara semesta Ganu. Apa yang diharapkannya adalah tidak masuk akal karena dia itu harus masuk ke 1000 teratas di seluruh alam semesta. Karena itu, tujuan sejati Sefek adalah menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Lo Fang terkejut, begitu pula dengan 1 miliar penonton, semuanya pun terkejut. Bahkan para penonton yang melalui siaran saja menjadi tercengang. Pada saat itu seluruh alam semesta Ganu pun terdiam. Mereka semua terkejut dengan perkataan Sefek yang berani mengatakan bahwa garis dasarnya adalah untuk memasuki 1000 teratas. Dan tujuan yang sebenarnya adalah menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Lalu Sefek membalik lengannya dan mengeluarkan pisau baru. Pisau yang jauh lebih besar dengan warna hitam dan murni. Dibandingkan pisau sebelumnya, pisau baru ini 2 kali lebih besar. Sambil mengeluarkan pisaunya, Sefek mengatakan bahwa dia tidak pernah mengira bahwa untuk mendapatkan slot di negara semesta Ganu, dia ini akan dipaksa untuk mengeluarkan pisau pemecah bumi ini. Di waktu yang sama, energi Sefek berubah, dan pisau besar di tangannya ia nampak seperti dewa perang liar. Meskipun begitu, Lo Fang sama sekali tidak gentar sedikit pun. Ia justru langsung melepaskan 2 pedang emasnya ke arah Sefek. Di momen yang serupa, dalam sekejap, tiba-tiba muncullah sebuah bayangan Sefek sehingga sekarang ada 2 Sefek di atas arena. Kedua Sefek itu bergegas menuju Lo Fang dan kecepatan yang menakutkan. Melihat hal demikian, Lo Fang pun menjadi sangat terkejut. Karena ketakutan terbesar seorang pengendali roh seperti Lo Fang adalah tidak dapat menentukan targetnya. Apalagi bayangan Sefek ini nampak sangat nyata dan sulit untuk menebak yang mana Sefek asli dan palsu. Bahkan dalam pemindahan roh saja tidak mudah bagi Lo Fang untuk mencari Sefek yang asli. Merasa kesulitan untuk melawan 2 Sefek sekaligus, Lo Fang pun memutuskan untuk menggunakan salah satu dari 2 teknik besar binatang bertanduk emas, yakni ruang absolut. Tingkat pertama ruang absolut adalah Arc Light. Saat itu didirikan gerakan seorang dapat menyebabkan ruang melengkung menciptakan tubuh kedua. Tingkat kedua ruang absolut adalah 1000 bentuk. Saat itu didirikan seseorang bahkan dapat membuat 1000 hingga 10.000 mayat di suatu daerah. Tingkat ketiga ruang absolut adalah teleportasi. Pada titik itu seseorang bahkan tidak akan terkalahkan di antara yang mati. Bahkan guru Lo Fang yakni Yuan Mo belum pernah mencapai teleportasi. Selain itu juga di antara banyak generasi bintang bertanduk emas sangat sedikit dari mereka yang berhasil mencapainya. Teknik ini sebenarnya adalah teknik rahasia untuk hukum ruang asal. Bagi mereka yang memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal angkasa, mereka juga bisa meniru efek arc light. Ketika tubuh mereka mengikuti garis lengkung yang aneh dan di bawah pengaruh kecepatan ekstrim, mereka dapat menciptakan efek dari 2 tubuh dan akselerasi kecepatan sesaat yang menjadi sangat mengejutkan. Bagi pejuang tingkat alam semesta untuk melangkah melalui pintu gerbang hukum asal, mereka sudah dianggap jenius luar biasa dan juga bisa dianggap sebagai jenius tingkat galaksi. Sedangkan yang lainnya seperti Nabini atau Hong, mereka termasuk dalam kategori jenius bintang. Dengan melepaskan 1 pisau emas, Lo Fang telah menjadi jenius tingkat negara jagat raya. Namun melepaskan 2 bilah itu artinya puncak kejeniusan Lo Fang telah mencapai tingkat negara jagat raya. Adapun Sefek dan pemahaman tanah dan ruang dan pemahaman yang begitu dalam, Sefek ini termasuk kategori jenius untuk seluruh alam semesta manusia dan di antara mereka dia masih berada di puncak. Pada saat itu, 2 pedang emas Lo Fang melesat dan cepat kedua arah yang berlawanan ke arah Sefek. Melihat serangan itu, Sefek hanya tertawa dan tak peduli dengan 2 pedang emas yang sedang mengarah kepadanya. Sementara itu, ia terus fokus kepada Lo Fang. Lo Fang telah mempelajari ruang absolut cukup lama dan memahami betul kekuatannya. Dia tahu bahwa 2 pedang emas ini akan dihindari oleh Sefek. Oleh karena itulah dia memilih strategi yang berbeda. Lalu 2 pedang emasnya segera pecah menjadi 18 pedang emas kecil yang terbang liar ke segala arah. Akibatnya pedang-pedang kecil itu segera menyebar dan menyerang. 2 di antaranya berhasil mengenai tubuh Sefek. Meskipun kekuatannya berkurang setelah terpecah, namun serangan itu masih cukup untuk mempengaruhi pergerakan Sefek. Pada saat yang bersamaan, Heaven, pabrik satelit di sampingnya menembakkan sinar cahaya emas dan membentuk 2 ikan pedang emas.
Pedang emas yang tersebar kini membentuk formasi ikan pedang yang melesat menuju Sefek yang gerakannya terganggu. Sewaktu dua ikan emas itu mendekat dengan cepat, lantas Sefek segera mengabaikan pisau besar di depannya dan memotong dua ikan emas itu. Setelah itu, Sefek mengangkat bilahnya tinggi-tinggi dan mengarahkan tebasannya langsung ke arah Lao Feng. Ia juga menggunakan domain dan hukum ruang untuk menekan Lao Feng. Di momen yang serupa, 18 pedang emas kecil yang terpecah dan cepat kembali menjadi dua pedang emas tepat di belakang Sefek. Alhasil, saat Sefek ingin menghabisi Lao Feng, dua pedang emasnya menembak ke arah Sefek. Meski merasakan bahaya melalui wilayahnya, Sefek tidak menghindari hal itu dan malah terus menyerang Lao Feng. Setelah berhasil melepaskan tebasannya, Sefek sempat mencoba menghindari serangan Lao Feng, namun itu sudah terlambat. Akibatnya, dua pedang itu pun terus bergerak. Satunya menyapu tubuh Sefek, sementara yang lainnya menembus dadanya. Meskipun lubangnya besar dan organ-organ dalamnya telah hancur dan juga darah mengalir deras, Sefek pun terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari luka di dadanya. Seperti dewa perang yang terluka parah, dia berdiri dan di sana menatap tubuh Lao Feng. Ketika itu, 1 miliar penonton diam 1000 bahasa. Mereka menyaksikan dua jenius mutlak di arena yang mana terlihat Sefek Rongjun berdiri kokoh, sedangkan Lao Feng itu tergeletak di tanah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoilernya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.